peran dan tanggung jawab keagamaan, mas'uliyah diniyah, dan peran dan tanggung jawab kebangsaan, mas'uliyah wataniyah. Nahdlatul Ulama dalam hal ini bukan hanya terpanggil untuk mengurus masalah ubudiyah, fikrah diniyah atau harakah Islamiyah saja, tetapi juga masalah-masalah kebangsaan. Dalam kapasitas yang dimungkinkan ini, NU selalu berupaya membantu program-program pemerintah yang mendukung kesejahteraan rakyat. NU juga memastikan bahwa NKRI adalah kesepakatan final yang tidak boleh dirongrong oleh siapapun. Karena itu, siapa saja yang mengancam NKRI, berminat menggerogoti dan merobohkan NKRI, akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Buku laporan pertanggungjawaban ini sebagaimana telah disusun memuat beberapa capaian-capaian penting organisasi, kilas balik arah kebijakan, dan tentu saja program-program yang sudah berjalan sebagaimana diamanatkan dan dimandatkan kepada kami pada Muktamar ke-33 di Jombang pada tahun 2015. Harapannya di samping menjadi bahan evaluasi, laporan ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kelanjutan roda organisasi di masa-masa berikutnya. Dan ini sangat tebal sekali, yang saya bacakan hanya intisarinya, intinya intisari yang saya bacakan ini. Mutamirin yang berbahagia dan kami hormati, dalam perjalanan PBNU periode 2015-2021 terdapat masalah-masalah kontemporer yang tidak merupakan bagian dari program atau dari apa yang telah dirumuskan atau diamanatkan dalam oleh muktamar. Perkembangan sosiopolitik, ekonomi, dan yang lainnya adalah bagian kenyataan yang harus direspon oleh NU dalam upaya mengabdi kepada umat dan bangsa Indonesia. Dalam masyarakat terdapat masalah-masalah yang muncul yang memerlukan respon cepat dari NU untuk bisa dijadikan dasar dan jalan bagi mereka dalam memecahkan masalah mereka. Ada pula masalah yang memerlukan kejelasan posisinya dari sudut pandang agama. Bahkan ada juga masalah-masalah pragmatis dan aktual yang berkaitan dengan NU sebagai jam'iyah. Selain itu, apa yang cukup penting adalah berkaitan dengan politik NU sebagai jam'iyah. Bukan politik praktis, tapi sarawati siyasiyah, kapital politik, bobot politik, politik kebangsaan. Sehubungan dengan perkembangan politik praktis dan partisan yang muncul di kalangan masyarakat NU, dengan tetap berpegang pada khitohnya, NU telah memberikan respon terhadap masalah-masalah yang masuk dalam wilayah politik nasional. NU berpartisipasi dalam kehidupan politik kenegaraan dan kebangsaan, menjadi pengimbang dan bahkan juga menjadi penunjuk jalan yang sebaiknya dilalui oleh bangsa Indonesia. Kemandirian warga NU atau Nahdliyin menjadi concern PBNU dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan jamaah NU. Selain itu, perdamaian dunia sengaja dipilih karena saat ini telah menjadi kebutuhan besar, di mana warga dunia saat ini sangat membutuhkan peran-peran NU di kancah global. Dan ada yang sudah berhasil, ada yang belum berhasil. Walaupun sudah berkali-kali kita upayakan, seperti perdamaian di Afghanistan. Sudah 4 kali PBNU melakukan upaya perdamaian, kenyataannya belum berhasil. Saya diundang ke Kabul sekali dan di Turki sekali, bekerjasama dengan Al-Azhar, mempertemukan fiksi-fiksi yang konflik. Ada belasan itu dari Afghanistan. Waktu di meja perundingan is okay, tapi pulang di negaranya konflik lagi. Itulah Afghanistan. Dan Taliban datang ke PBNU, Taliban. Tapi sayang waktu itu dia banyak bicara 1 jam, jadi saya banyak mendengar. Ada sedikit saya sampaikan tentang Islam Nusantara, Islam Wataniyah, hanya itu saja. Waktu udah habis. Mereka banyak bicara yang namanya Syekh Amir Bardar, yang sekarang menjadi wakil presiden, wakil Perdana Menteri sekarang ini. Dan di sana di Afghanistan sebenarnya sudah ada NU di Afghanistan. Hanya orang sana asli, hanya bintangnya beda, cuma 5 bintangnya.
Perkembangan sosiopolitik, ekonomi, dan yang lainnya adalah bagian kenyataan yang harus direspon oleh NU dalam upaya mengabdi kepada umat dan bangsa Indonesia. Dalam masyarakat terdapat masalah-masalah yang muncul yang memerlukan respon cepat dari NU untuk bisa dijadikan dasar dan jalan yang mereka dalam mereka memasang masalah-masalah mereka. Ada pula masalah memerlukan kejelasan posisinya. Halo, salah. Halo, nasalan. Gus Yahya ini cicit dari gurunya ayah saya. Ayah saya Kiai Akil Sirot, murid Mbah Khalil Harun. Gus Yahya ini cicit dari Mbah Khalil Harun Rembang. Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun undang-undang yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan. Sedangkan tujuan sebagai penjabaran strategi misi organisasi NU adalah: pertama, terbentuknya karakter pada jamaah NU yang mencerminkan nilai-nilai tawassut dan tawazun dan tasabuh dalam cara berpikir, bersikap, bertindak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan keagamaan maupun duniawi. Kedua, terbangunnya jam'iyah maupun jamaah NU yang memiliki kemandirian bidang ekonomi, sosial dan politik. Ketiga, menguatnya peran fungsi dan manajemen kelembagaan organisasi NU dan manajemen sistem informasi NU di semua tingkatan untuk mencapai visi dan misi NU. Keempat, meningkatnya jaringan dan kerjasama NU dengan berbagai pihak yang berkepentingan di dalam maupun di luar negeri. Konsen NU membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan kemandirian telah digaungkan sejak Muktamar NU ke-33 di Jombang. Isi amanat tersebut antara lain: pertama, menegakkan ajaran Islam wal Jamaah An-Nahdiyah. Amanat Muktamar NU ke-33 mengharuskan PBNU melakukan penguatan paham ke-NU-an, di antaranya dengan menetapkan program penguatan pemahaman dan sosialisasi fikroh Nahdiyah dan sosialisasi nilai-nilai dasar Islam Aswaja sebagai ruh gerakan organisasi dan menjadi pola pikir Nahdiyin. Kedua, menjaga dan membangun NKRI di tengah maraknya gerakan radikalisme dan upaya untuk mengganti Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dan berusaha mendirikan negara Islam, maka NU tetap menerima NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan dibubarkannya HTI, FPI itu juga atas dukungan dari Nahdlatul Ulama. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup warga di 3 bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi, di mana bidang ini merupakan program utama NU yang diamanatkan oleh Muktamar NU ke-33. Keempat, penguatan dan penataan kelembagaan guna melengkapi aturan-aturan organisasi untuk mempermudah agar pengelolaan organisasi dapat dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien. Mengembangkan manajemen dan kinerja organisasi, membuat pedoman pengelolaan keuangan secara terpadu dan seragam, mengoptimalkan konsolidasi dan koordinasi pengurus NU di tingkat pusat, daerah, serta badan otonom dan lembaga. Keempat, penguatan manajemen dan administrasi organisasi dengan teknologi informasi guna mempermudah dan mempercepat jalannya proses yang ada di dalam dengan mengadopsi dan menggunakan teknologi informasi sebagai sandaran dalam mengerjakan pekerjaan organisasi sehingga fungsi operasional semakin mudah dan cepat. Menjelang 1 abad perjalanan NU dengan berbagai pengalaman luar biasa dan kepercayaan masyarakat yang begitu besar, peran NU bukan hanya membentuk peradaban bangsa, melainkan juga menjadi inspirasi peradaban dunia. Kiprah NU dalam mengangkat dalam menangkal rongrongan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa mendapat pengakuan dari Indonesia. Sejumlah negara mengapresiasi peran dan eksistensi NU dalam menjaga kedamaian dalam kebinekaan, toleransi dalam keberagamaan,
keharmonisan, serta keutuhan bangsa Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan, NU menjadi organisasi yang berperan dalam integrasi Islam dan negara. Terbukti hingga kini, NU berkomitmen menjaga eksistensi negara kesatuan Indonesia dan konsisten menjaga ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Setiap tamu yang dari luar negeri datang ke PBNU pasti menanyakan apa itu Islam Nusantara. Dan saya pernah diundang pidato di depan Raja Maroko dan pembesar kerajaan Maroko bicara tentang Islam Nusantara. Begitu di Aljazair, di Universitas Aljazair, di Fakultas Bahasa di Al-Azhar Mesir, di Sudan, di Taiwan, Hong Kong, Amerika 2 kali, Atlanta dan Salt Lake, Utah, dan di Jepang, alhamdulillah, di Taiwan, di Jepang. Setelah saya ceramah tentang Islam Nusantara, selesai ceramah 14 orang Jepang masuk Islam. Di Hong Kong 2 orang masuk Islam setelah selesai mendengarkan saya menyampaikan paparan tentang Islam Nusantara. Survei LSI tahun 2019 membuktikan bahwa saat ini NU sebagai ormas terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Jika saat ini total seluruh penduduk Indonesia sejumlah kurang lebih 270 juta penduduk, dengan jumlah penduduk muslim yang berkisar 87%, maka NU dengan presentasi 49,5% yang memiliki basis massa yang berjumlah kurang lebih 108 juta orang. Rawahu LSI lu ya. Fiqh, Dobit, Adil. Hadisnya sahih lah pokoknya. Sanadnya sahih. Mutasil. Fiqh, Dobit, Adil dan Mutasil. Al-Fara Research Center melakukan estimasi jumlah warga NU berdasarkan survei nasional penduduk muslim Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi di Indonesia pada bulan Desember 2016. Hasilnya adalah berdasarkan afiliasi ormas muslim yang berafiliasi dengan NU berjumlah 79,4 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan keanggotaan 57,33 juta muslim Indonesia mengaku menjadi anggota NU. Basis pendukung NU tersebut berasal dari beragam profesi yang memiliki ikatan emosional cukup kuat dengan NU. Basis warga NU ini mengalami pergeseran sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industri.